Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini ialah ia harus makin besar. Saudara-saudara di dalam Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada manusia yang ingin jadi nomor 2. Semuanya ingin jadi nomor 1, yang terbaik, terdepan, terbesar. Mulai dari bangku sekolah, kuliah, sampai kerja, kita semua berlomba untuk menjadi yang nomor 1. Demikian juga di dunia olahraga, dunia bisnis, politik, bahkan di gereja pun orang berpacu menjadi yang terdepan. Namun ada satu peristiwa dalam Alkitab yang bagi kita mungkin aneh dan mustahil dilakukan orang zaman ini di tengah persaingan yang begitu luar biasa untuk menjadi yang pertama. Peristiwa tersebut tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ada satu hal yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis, yaitu pernyataannya kepada para muridnya. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Sebuah pernyataan yang menurut saya sangat sulit untuk diucapkan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa sampai pada kesimpulan seperti ini? Jawabannya adalah karena ia mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam hidupnya, yaitu bahwa ia diutus ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan segala sesuatu yang dikerjakannya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagi kita di pagi hari ini, apa rahasia yang dimiliki Yohanes Pembaptis sehingga ia sukses dalam menjalankan tujuan utamanya ini, yaitu membuat Yesus semakin besar dan ia semakin kecil? Menurut bagian firman Tuhan ini minimal ada 2 hal penting, yaitu yang pertama, kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat latar belakang kehidupan Yohanes Pembaptis, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya ada begitu banyak hal yang ia miliki yang dapat ia banggakan. Yang pertama, garis keturunan. Yohanes Pembaptis lahir dari sepasang suami istri keturunan Harun, satu keturunan yang mempunyai posisi terhormat di masyarakat. Karena kita tahu bahwa hanya keturunan Harun saja yang boleh melayani di rumah Tuhan. Dengan demikian, maka ayahnya juga adalah seorang imam, di mana hal ini berarti secara otomatis Yohanes Pembaptis berhak atas jabatan imam yang terhormat itu, berserta dengan segala hak istimewa yang imam dapatkan. Sementara Tuhan Yesus, sekalipun dia berasal dari keturunan Daud, namun ia hanyalah seorang yang lahir dari keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Dia berasal dari keluarga miskin, bahkan kelahirannya pun dengan cara yang sangat hina bila dibandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Walaupun Alkitab tidak menceritakan Yohanes Pembaptis lahir di mana, tetapi saya yakin sebagai seorang anak imam, dia pasti lahir di tempat yang sangat layak. Yang kedua, latar belakang yang layak dibanggakan adalah keahliannya berkhotbah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Yohanes Pembaptis tidak berkhotbah di sinagoge,
atau tempat ibadah orang Yahudi. Yohanes Pembaptis juga tidak berkhotbah di tempat-tempat umum lainnya yang dapat membuka kesempatan bagi banyak orang untuk datang dan mendengar dia. Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun. Tidak ada orang yang mau ke padang gurun, apalagi tinggal di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan betapa sepi dan sunyinya tempat itu. Gersang dan daerah ini berada di sekitar Sungai Yordan. Namun yang sangat menakjubkan adalah justru banyak orang yang mau datang dari Yudea dan Yerusalem untuk mendengarkan khotbahnya. Tidak seperti para pengkhotbah zaman sekarang, yang menjadi daya tariknya bukan khotbahnya, tetapi tempatnya, yaitu di mal-mal, gedung-gedung bertingkat, gereja-gereja yang besar, yang penuh dengan fasilitas yang mewah. Bahkan orang-orang penting dari Yerusalem, orang-orang terhormat dan berpendidikan tinggi seperti imam-imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang Farisi dikirim khusus untuk menemui Yohanes Pembaptis, untuk melihat sendiri Yohanes Pembaptis, mendengarkan apa yang Yohanes Pembaptis sampaikan, dan meminta keterangan-keterangan penting darinya. Itu Yohanes pasal pertama. Saudara-saudara di dalam Tuhan, selain KKR-nya yang menyerukan pertobatan dan pengampunan telah membawa banyak orang mengakui dosanya dan dibaptis, bahkan Tuhan Yesus pun datang kepadanya untuk dibaptis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah ia bahwa ia memiliki kemampuan yang luar biasa? Tentu ia tahu. Semua hal di atas sepertinya dapat menjadi kebanggaan bagi Yohanes Pembaptis, dan hal ini bisa membuat ia makin menjadi besar dalam pelayanannya. Namun ternyata ia tidak membanggakan dan menyombongkan semuanya itu, karena ia memiliki kerendahan hati. Ia tahu dengan sangat jelas posisinya sebagai pelayan Tuhan. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah alat untuk menjadikan Yesus semakin besar. Tujuan pelayanannya adalah untuk membesarkan Yesus dan bukan untuk membesarkan dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis sadar akan posisinya di hadapan Tuhan. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah alat untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, dan untuk membawa orang sebanyak mungkin datang kepada Yesus. Itulah hakikat kerendahan hati, menempatkan diri pada posisi yang tepat, proporsional. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi rahasia kesuksesan Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya? Yaitu jiwa pengorbanan. Para sahabat yang diberkati Tuhan, apa yang dikorbankan oleh Yohanes Pembaptis untuk membesarkan nama Tuhan Yesus? Jawabannya adalah dia mengorbankan segala-galanya, menjadi semakin kecil untuk membuat orang lain semakin besar. Adalah merupakan satu pengorbanan yang sangat besar. Bagaimana mungkin bisa diterima kita yang bekerja keras dan pihak lain yang diuntungkan? Kita yang menabur dengan bercucurkan air mata, orang lain yang menuai. Kita yang dengan setia mengasihi, tetapi orang lain yang makan buahnya. Bagaimana mungkin kita yang berusaha mati-matian, tetapi orang lain yang menjadi besar, sedangkan kita yang menjadi kecil? Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah segala-galanya yang ia miliki. Melayani Tuhan bukanlah pekerjaan sampingan atau part-time bagi Yohanes Pembaptis, juga bukan untuk mengisi waktu luang, namun seluruh karir ada dalam pelayanannya. Dia sudah menyerahkan dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani. Maka sangat wajar sebenarnya kalau Yohanes Pembaptis mengejar kebesaran lewat pelayanannya. Minimal ia ingin menjadi imam besar dan terkenal. Atau dalam konteks sekarang, mungkin sangat wajar jika dia ingin menjadi seorang pendeta besar, pengkhotbah besar, atau hamba Tuhan
yang memiliki begitu banyak pengikutnya. Namun semua keinginan itu telah dimatikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan sebaliknya, justru ia rela menjadi semakin kecil, asalkan Tuhan Yesus menjadi semakin besar. Ini adalah sebuah pengorbanan yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena jiwa pengorbanan ini, Yohanes Pembaptis tidak pernah sekalipun dalam pelayanannya mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Bahkan pada satu kesempatan ketika orang-orang bertanya tentang siapakah dia, dan mereka menyamakan dia dengan Nabi Elia, bahkan Mesias, ia berkata, bukan, aku bukan Elia, aku bukan Mesias. Maka kalau kita lihat pusat pemberitaannya bukanlah dirinya sendiri, tetapi Yesus Kristus. Berbeda dengan para pengkhotbah zaman sekarang yang acap kali lebih banyak memberitakan tentang dirinya daripada tentang Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis sering kali dalam pemberitaannya berkata, sesudah aku. Oleh karena itu ketika murid-muridnya datang kepadanya memberitakan bahwa banyak orang yang mengikut Yesus, ia tidak merasa tersaingi. Tetapi justru pada saat itulah ia merasakan kesuksesannya, yaitu sukses membawa banyak orang datang kepada Kristus. Sehingga ia berkata, itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah seharusnya ketika napas kita masih berhembus adalah semata-mata untuk terus berlatih supaya dapat membuat Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil? Bukankah sudah sepantasnya suatu hari nanti nama Tuhan akan semakin terkenal dan nama kita akan semakin dilupakan? Orang-orang yang kita bimbing, itulah kesuksesan para pelayan Tuhan. Bukankah seharusnya suatu kali kita menemukan diri kita akan semakin dan semakin memikirkan tentang kesukaan Tuhan daripada kesukaan sendiri? Bukankah suatu hari nanti seharusnya kepemilikan Allah atas diri kita, masa depan kita dan segala milik kita akan semakin besar dan kuasa kepemilikan kita akan semakin kecil? Dia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Dia harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Pertanyaannya bagi kita semua di pagi hari ini, apakah kita sedang terus berusaha untuk semakin membesarkan Dia dan mengecilkan bagian aku, atau justru sebaliknya? Kiranya Tuhan menolong kita dalam mewujudkan Ia semakin besar dan aku semakin kecil. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita. Biarlah kita menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang memiliki misi, tujuan utamanya adalah membesarkan nama Tuhan dan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Dan kita rela kita semakin kecil dan kita semakin dilupakan orang. Yang penting banyak orang ingat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini kita jalani dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Mari kita besarkan, kita sanjung nama Tuhan, dan jangan membesarkan nama diri sendiri, apalagi mencari keuntungan pribadi dalam seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.